Ya, usai melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian dan kantor Kementerian Pertanian, mengapa KPK belum juga mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kementan? Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, ini pertanyaan pertama kami, mungkin KPK kan sudah menyampaikan bahwa dalam konstruksi kasus ini sudah ada peningkatan dari penyelidikan dan ke penyidikan. Artinya apakah sudah bisa dikatakan ini sudah ada tersangka yang ditetapkan atau seperti apa, Pak Saud? Ya, Pita dan Nagita, terima kasih ya sore ini. Jadi menurut saya gini, sudah pastilah kalau sudah masuk di penyidikan itu udah jelas by name, by address pelakunya siapa dan pasal-pasalnya, apakah itu nanti kategorinya kerugian negara, gratifikasi atau pemerasan atau apapun bentuknya, pasal berapa yang akan digunakan, pasti KPK sudah memiliki bukti yang cukup untuk itu. Kalau enggak nanti kita lihat di pengadilan seperti apa mereka melaksanakan prosesnya. Tetapi kita alangkah baiknya sebenarnya melihat juga memang model-model yang berbeda dengan model sebelumnya ini memang bisa menimbulkan tanda tanya akhirnya. Kalau dulu kan begitu kita sebutkan bahwa ini masuk ke penyidikan, kemudian disebutkan case-nya, kemudian TSK-nya disebutkan, model sekarang ini berubah sehingga tidak menyebut tapi sudah dilakukan penggeledahan sehingga menimbulkan tanda tanya. Ini mungkin yang sering menimbulkan akhirnya banyak framing-framing, gambar-gambar yang mengatakan bahwa ini tidak murni penegakan hukum gitu. Jadi harus dimaklumi juga. Ya artinya ini kekuatan bukti lah. Kalau memang nanti itu apakah itu kerugian negara, pemerasan atau gratifikasi apapun bentuknya pasal berapapun, itu nanti akan bisa dikaitkan dengan barang bukti yang sudah ditemukan. Cuma persoalannya adalah agak sulit kalau kita mengatakan ini nggak ada framing-framing politiknya karena publik sekarang sudah melihat itu. Gitu, Mbak. Oke, Pak Saud mengatakan hingga saat ini sebenarnya barang bukti yang ditemukan ini sudah cukup. Sebelumnya kan kita juga tahu Pak, ini sudah ada penggeledahan di Kementerian Pertanian, kemudian juga di rumah dinas dari dari Menteri Pertanian. Apakah ini artinya sebenarnya tinggal menunggu waktu saja untuk ditetapkan sebagai tersangka atau sebenarnya sudah boleh diumumkan? Ya sebaiknya kalau sudah sebenarnya kalau udah mulai penyidikan kan itu by name by address-nya orangnya jelas. Bagaimana Anda melakukan penyidikan nggak jelas orangnya gitu kan. Jadi makanya saya katakan kembali lagi kenapa ini menjadi model ini berubah, model ini agak stylenya berbeda gitu ya, tidak langsung begitu penyidikan langsung disebut. Soal penahanan itu biasa, kita juga dulu begitu ya, langsung menyebutkan TSK-nya siapa, namanya, kenakan pasal berapa, barang buktinya apa dan kaitannya dengan lima-limanya kalau ada orang lain, tinggal nanti penahanan itu soal relatif kapan bisa dimulai, selama itu tidak menghilangkan barang bukti dan seterusnya ada pertimbangan sehingga tidak langsung ditahan. Tapi ini kan tidak disebut langsung gitu ya, tapi sudah dilakukan penggeledahan sehingga kita mengajak logika kita berpikir oh iya itu udah pasti TSK-nya siapa gitu. Tapi kenapa itu tidak di stated dinyatakan? Kan itu itu namanya pemberantasan korupsi, nggak boleh begitu. Pemberantasan korupsi itu kan syaratnya Anda harus transparan, akuntabel. Itu. Nah, Pak Saud, kalau tadi kan Pak Saud menyampaikan bahwa ada unsur politis di balik penegakan hukum dalam konstruksi kasus ini. Nah, ini kenapa sampai saat ini KPK belum mengumumkan, sementara tadi Pak Saud menyampaikan sebetulnya kalau sudah naik ke penyidikan sudah ada tersangka yang ditetapkan. Ya itu jadi makanya kita nggak ngerti di mana saya kebetulan nggak dialog langsung dengan teman-teman di KPK ya. Apa model ini seperti apa? Apakah ini bagian dari strategi? Tapi saya bilang strateginya enggak, ini strategi bukan strategi. Kalau strategi itu kan sebenarnya bila perlu ya strategi itu kalau pemberantasan korupsi harus transparan, nggak boleh sembunyi-sembunyi gitu. Jadi artinya gini, apakah ini kemudian muncul framing dikaitkan karena ragu soal politik atau kemudian ada ulur-mengulur. Jadi munculnya akhirnya kan ketidakpastian. Iya dong. Ya enggak? Munculnya kan ketidakpastian, hukum tidak boleh begitu. Pak Saud melihat itu enggak? Yang utama. Pak Saud melihat itu enggak? Gimana? Pak Saud melihat itu enggak? Gimana? Oh iya, ada ketidakpastian yang tinggi dan ada itu udah jelas lah kan. Ini kasusnya juga kan sebenarnya mulainya kan tahun kemarin dimulai pengaduannya katanya. Saya nggak tahu, saya nggak lihat surat pengaduan masyarakatnya. Tapi ada sequence yang menunjukkan dimulai tahun lalu, terus bulan Juni mulai dikencengin lagi, kemudian baru dilakukan penindakannya menjelang bulan-bulan ini gitu. Jadi agak sulit kalau kita katakan ini nggak ada framing politiknya gitu. Dan
common sense kita kayaknya dari 1.000 orang yang ditanya itu bisa jadi sampai ratusan orang kayaknya sependapat dengan saya gitu. Jadi bukan saya yang sableng juga mikirnya gitu, Mbak. Oke, mudah-mudahan ini tidak lebih lanjut unsur politis yang dicurigai dan juga dikhawatirkan oleh orang-orang. Tapi terima kasih Pak Saud Sitomorang, mantan pimpinan KPK sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Pak.